Pak Jarol, selamat malam Bu Lili, selamat malam Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Apa kabar? Baik ya? Iya. Iya. Baik. Langsung saja kita mulai berhubung dengan waktu kita sudah menanjak ke 19.12 kepada Ibu Kindela kita persilakan. Dengan durasi waktu kita pada malam hari ini 30 menit kurang lebih untuk pengenalan, istilahnya review produk, review bisnis, profil. Kayaknya langsung aja Pak Jarol. Selanjutnya dilanjut dengan kayaknya langsung aja. Ya boleh. Oh ya, langsung ke materi ya Bu ya. Oke, baik ya. Kalau begitu. Boleh? Ya. Habis presentasi nanti. Bagaimana Bu? Ya, habis presentasi bagaimana Pak? Ya, langsung dilanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Boleh. Boleh saya mulai ini? Ya, boleh. Kepada Ibu Kindela kita persilakan. Iya, ini slide-nya udah terlihat belum ya Pak ya? Halo, slide-nya sudah terlihat belum ya? Ya, sudah Bu. Sudah ya? Saya mulai aja ya. Terima kasih atas kesempatannya pada Pak Jarol, Bu Lili. Selamat malam semuanya, selamat malam Bapak Ibu semua. Senang sekali pada hari ini saya akan membahas tentang mengungkap kepribadian melalui analisis tulisan tangan. Perkenalkan, nama saya Dr. Kindela Yunia. Saya seorang dokter ya, saya praktik umum juga akupuntur. Saya juga ngajar, seorang guru, seorang grafologis dan juga sebagai seorang crafter. Saya praktek di Bandung ya, di Rumah Sakit Raja Wali Bandung. Nah, kita hari ini akan membahas tentang grafologi ya. Grafologi itu adalah ilmu tentang analisis tulisan tangan. Nah, grafologi ini ilmu apa sih? Mungkin banyak di antara kita semua yang belum mengenal atau mungkin belum terlalu banyak tahu tentang apa itu ilmu grafologi. Apakah itu ilmu meramal, ataukah itu adalah kemampuan cenayang, ataukah ilmu perdukunan. Nah, ilmu grafologi itu sebetulnya adalah ilmu tentang menganalisis tulisan tangan. Memang pada waktu itu ada satu masa ya, di Jerman dan di beberapa negara Eropa lainnya, grafologi ini dianggap sebagai salah satu ilmu yang termasuk ke dalam ilmu meramal atau kalau di Indonesia mungkin seperti ilmu perdukunan gitu. Nah, pada waktu itu memang di beberapa negara Eropa itu sempat grafologi ini agak sedikit dibatasin ya. Dan para ahli-ahli grafologi yang merasa kurang nyaman dengan keterbatasan itu, mereka banyak berpindah ke negara lain yang mendukung atau yang tidak melarang, sehingga dan mereka melanjutkan terus mengembangkan grafologinya, sehingga ilmu grafologi itu masih terus bisa berkembang sampai saat ini. Di Indonesia sendiri ilmu grafologi ini sudah lama dikenal ya, lumayan ya, mungkin sudah 20 tahun terakhir inilah mulai orang-orang mengenal. Jadi grafologi itu ilmu tentang analisis tulisan tangan, di mana tulisan tangan seseorang itu dianalisis dibandingkan dengan standar tulisan yang berlaku di negara atau di tempat tersebut. Kata grafologi sendiri itu berasal dari kata Yunani, berasal dari dua kata yaitu grapein artinya menulis dan logos artinya ilmu, jadi ilmu menulis. Kata grafologi ini diperkenalkan oleh Abi Michon, seorang psikolog asal Prancis di akhir abad 19. Kita lihat sedikit tentang sejarah grafologi ya. Sebetulnya grafologi ini sudah sangat lama dikenal oleh manusia. Pertama kali dikenal kurang lebih 1000 tahun 1000 sebelum Masehi. Diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Kuo Josu di China, di mana dia mengatakan dia dapat mengungkap karakter seseorang dari cara dia menulis.
Selanjutnya pada tahun 1600 Masehi, seorang doktor bernama Camilio menulis sebuah esai yang berjudul Bagaimana Menilai Sifat dan Karakter Seseorang dari Tulisannya. Nah, Abi Micon sendiri yang tadi memperkenalkan kata grafologi, dia menerbitkan edisi pertamanya tentang jurnal grafologi itu pada tanggal 8 November tahun 1871. Pencipta tes IQ yaitu Alfred Binet, dia melakukan riset tentang validitas grafologi pada tahun 1893 sampai 1907. Selanjutnya pada tahun 1920, Max Pulver, seorang psikolog dari Swiss, itu mengenalkan pentingnya dorongan bawah sadar dan tak sadar di tulisan tangan. Nah, mulai dari tahun ini, dikenallah kalau tulisan tangan itu berasal dari pikiran bawah sadar dan pikiran tak sadar. Maaf Bu, Ya, itu selainnya belum berubah ke kita. belum berubah. Iya. Ini yang sekarang yang dilihat yang mana slide-nya? Slide pertama. Masih tetap judul? Iya, masih slide pertama. Waduh, gimana nih? Berarti saya stop dulu deh sharingnya coba. Coba ya. Ini udah yang baru belum ya Pak ya? Udah. Halo? Slide sejarah, masuk slide sejarah. Slide sejarah? Ya. Di saya halaman ke-1 ini. Nggak jalan, Nah sekarang slide-nya yang mana? Ya, sudah. Ini udah jalan belum? Ini slide yang mana, Bu? Sekarang? Ya. Ini masih Ke-6, belum berubah ini? Ini masih belum berubah? Nanti sebentar coba saya ulang dari awal deh. Enggak, ini halaman ke-1. Ini sudah? Ini udah halaman 2. Ini halaman 3 sekarang. Belum. Belum berubah? Iya. Kenapa ya? Nah ini saya ulang lagi deh. Iya, gimana? Udah kelihatan belum? Iya, ini udah slide ketiga. Hah? Aduh, ini di saya nggak jalan lagi sekarang. Kok nggak jalan ya?
Ya boleh deh, coba. Boleh. Hmm, oh iya. Udah jalan? Ya ada sama dia aja, nggak tahu nggak jalan itunya. Jalan. Dari sononya? Bukan dari kamu? Juga udah ini tapi nggak jalan. Berarti ini udah jalan ya? Udah jalan. Iya. Kita udah nyampe ke slide berapa ya, Bu? Coba maju, Pak. Iya, satu lagi. Next. Next. Ya, sebelumnya. Aduh, kok ngawur juga di sini. Udah, Pak. Oke, udah. Sebentar. Berarti kita masuk ke slide keberapa nih, Bu? Yang sejarah. Iya, yang sejarah kedua. Sejarah kedua. Ya. Iya. Slide selanjutnya, Pak. Ya, betul ini udah. Baik. Udah kita lanjut ya. Ya. Selanjutnya Max Pulver pada tahun 1920, dia seorang psikolog Swiss ya. Dia mengenalkan pentingnya dorongan bawah sadar dan tak sadar di tulisan tangan. Jadi dengan demikian pada waktu itu sudah mulai diketahui kalau tulisan tangan itu sebetulnya adalah hasil dari pikiran bawah sadar dan tidak sadar. Selanjutnya Soundek menerbitkan jurnal grafologi pertama di Inggris dengan judul Karakter dan Kepribadian.
Lalu dilanjutkan lagi oleh psikolog dari Harvard, yaitu yang menamakan kembali kalau handwriting itu menjadi brain writing atau tulisan otak. Jadi sebetulnya handwriting itu banyak dikatakan sebagai brain writing atau tulisan otak. Ya, next please. Selanjutnya oleh beberapa psikolog terkemuka seperti Carl Jung, Rudolf, itu dia mulai mempelajari tentang fisikomotorik pada tulisan tangan. Ya. Selanjutnya Paul pada tahun 1940 itu mulailah mengembangkan grafoterapeutik. Seorang grafolog dari Jerman bernama Klages, dia membuktikan hubungan antara pengukuran atau asesmen grafologi dan psikologis. Jadi grafologi itu mereka melihat tulisan tangan seseorang dibandingkan dengan standarnya. Kalau tulisan tangannya bagaimana, karakter dan kepribadian atau psikologis orang itu seperti apa. Jadi mereka peneliti dicatat yang banyaknya seperti apa, akhirnya jadi muncullah ilmu analisis tulisan tangan. Ya, next slide please. Nah, jadi grafologi itu adalah suatu ilmu yang mendeskripsikan kepribadian dengan didasarkan pada hubungan antara pikiran bawah sadar dari tulisan seseorang. Kepribadian itu merupakan integrasi dari psikologis, sosial, moral, dan karakter yang ditunjukkan seseorang melalui interaksi dengan orang lain. Ini dikemukakan oleh Schultz pada tahun 1977. Jadi sekarang kita memakai istilah grafologi adalah yang dari Schultz ini ya. Ya, next slide. Next slide. Nah, tadi kan dikatakan tulisan tangan itu atau handwriting itu juga dikatakan sebagai brain writing sebetulnya. Jadi tulisan tangan seseorang itu merupakan hasil dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar dari seseorang yang mencerminkan dan menggambarkan bagaimana karakternya. Jadi setiap tindakan kita, mau tindakan, ucapan, perbuatan, itu semuanya didahului oleh pikiran. Pikiran itulah yang memerintahkan agar kita berkata apa, kita bertindak apa. Demikian juga dengan menulis. Jadi pertama pasti dari pikiran dulu. Pikiran itu menyuruh atau menginstruksikan otot-otot intrinsik di jari tangan kita agar kita bisa menulis dan dihasilkanlah bentuk tulisan itu. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana pikiran bawah sadar dan pikiran sadar seseorang itu bisa menggambarkan kepribadiannya lewat tulisan tangan. Next slide, please. Nah, sekarang kita lihat di gambar ini. Pada awalnya kita semua itu belajar menulis halus seperti yang ada di sebelah kiri gambar ya. Di zaman angkatannya orang tua saya, di zaman generasi saya pun dulu itu gurunya mengajarkan menulis itu adalah menulis huruf miring bersambung. Seperti yang ada di slide yang kiri bawah. Tetapi zaman anak muda sekarang, zaman anak-anak sekarang, tulisannya itu berubah menjadi tegak bersambung diajarkannya. Tetapi kita lihat tulisannya apakah waktu kecil diajarkan seperti itu akan seperti itu terus? Ternyata tidak. Dan tulisan tangan ini unik bagi setiap orang. Lama-lama berkembang menjadi tulisan printing seperti gambar yang di kanan atas ya, di slide yang kanan atas itu. Anak-anak sekarang banyak tulisannya seperti itu. Nah, dari situ juga kita bisa melihat karakter generasi per generasi itu berbeda. Dari tulisan tangannya juga kita bisa lihat di situ. Di bawah itu saya ada tulisan Kindela Yunia, itu nama saya. Nah, seperti misalnya saya contohkan ya, saya mau menulis nama saya yaitu Kindela Yunia. Tadi kan tulisan tangan dihasilkan dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu yang membuat kita menulis. Kalau kita misalnya mau nulis Kindela Yunia, misalnya saya mau nulis nama saya sendiri ya, pikiran sadar itu yang memerintahkan saya menuliskan huruf KINDELLA. Nah, terus pikiran bawah sadarnya yang mana? Pikiran bawah sadarnya itulah yang membentuk huruf K-nya seperti apa,
huruf I-nya seperti apa, huruf N-nya seperti apa, dan seterusnya. Saya di sini kasih contoh dari beberapa font ya, ini bukan tulisan tangan, ini adalah font yang ada di komputer. Dan ukuran fontnya itu semuanya sama ya, 5 macam itu. Tetapi beda font terlihat ukurannya beda ya. Padahal standar fontnya itu ukurannya sama. Nah, itu juga sama tulisan tangan. Tulisan tangan seseorang ada yang besar, ada yang kecil, itu juga mempunyai makna. Ada mencerminkan karakter atau kepribadiannya. Lalu di sini menulis nama, kayak saya misalnya nulis nama Kindela Yunia. Huruf K dan huruf Y-nya itu kan huruf besar. Aturannya memang seperti itu ya, huruf pertama itu huruf besar ya, huruf kapital. Tetapi Pak, saya mau lihat Bapak Ibu semua ingat-ingat deh, kalau nulis namanya sendiri atau pernah nggak melihat temannya atau orang lain menulis namanya itu huruf depannya pakai huruf kapital apa enggak? Atau huruf kecil semua? Seperti ini. Kindela Yunia huruf kecil semua. Nah, saya yakin si penulis itu bukannya nggak ngerti atau bukannya nggak tahu. Kalau menulis nama itu huruf pertamanya harus huruf kapital. Dia pasti tahu karena dari kecil kita diajarkan seperti itu. Tapi kenapa kalau dia menulis secara spontan, dia pasti nulisnya tuh huruf kecil semua. Nah, itulah yang disebut sebenarnya itu adalah dorongan dari pikiran bawah sadarnya yang menuliskan namanya dia itu huruf kecil semua. Kalau dia sudah diingatkan atau dia pelan-pelan, dia bisa nulis dengan huruf kapital depannya ya. Tetapi kalau dia amatin, dianalisa secara cermat ke dalam batinnya, ke dalam dirinya, pasti si penulis itu ada rasa kurang nyaman atau rasa kagok gitu ya. Kalau menulis namanya dia itu huruf kapital pertamanya. Pasti kalau spontan dia nulisnya huruf kecil. Nah, itu semua memiliki makna tersendiri gitu. Bukannya si penulisnya tidak mengerti atau tidak tahu. Nah, itulah yang kita analisa di dalam tulisan tangan itu yang mencerminkan kepribadian, itu karakter, itu semua bisa dilihat dari situ. Ya, next slide please. Nah, sekarang ilmu grafologi ini dia berdasarkan pada apa sih? Dia berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yaitu tentang psikologi analisis atau psikoanalisis ya. Sigmund Freud itu dia seorang dokter, dia seorang neurolog, seorang ahli syaraf, tapi dia juga senang mencermati tentang sifat dasar manusia. Sehingga dia akhirnya mengembangkan satu teori psikologi yang disebut psikoanalisis yang sangat terkenal ya. Di mana Sigmund Freud itu mengungkapkan kalau psikoanalisis itu ada 3 unsur yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu id, ego, dan superego. Id itu adalah dorongan-dorongan primitif ya, dorongan-dorongan untuk seseorang itu ingin memenuhi kesenangan-kesenangan, baik kesenangan indera, kesenangan seks, pokoknya segala yang indah, yang menyenangkan itu dia ingin penuhi, itu adalah id. Id ini tidak melihat realita dan bukan realita, dia tidak mau tahu. Dan dia juga tidak terpengaruh dengan moral, misalnya ini apakah bertentangan dengan moral atau enggak. Itu dia tidak. Jadi disebut juga sebagai keinginan primitif dari seseorang. Ini berkembang mulai saat kita lahir. Contohnya seperti bayi ya, kita lihat misalnya. Bayi itu kan ya bisanya menyusu. Tetapi kalau si bayi itu tidak sedang menyusu, mulutnya pun tetap mencucu seperti ingin menyusu begitu. Itu adalah dorongan-dorongan yang terdapat di dalam diri seseorang. Itu id. Lalu dia berkembang kepribadian ini makin besar berkembanglah menjadi ego. Ego ini biasa kita sebut sebagai saya atau I. Nah, lalu berkembang lagi, berkembang menjadi superego. Superego ini adalah yang mencerminkan tentang tingkat kematangan kepribadian seseorang, seperti itu norma-norma agama, norma-norma yang berlaku di masyarakat, kesempurnaan, menginginkan kesempurnaan, maksudnya seperti itu adalah superego. Sehingga dengan demikian kalau kita lihat id dan superego itu dia selalu bertentangan.
Kalau it itu selalu dia ingin memenuhi kesenangan-kesenangan. Dia nggak peduli ini, bukan nggak peduli ya, dia tidak tahu apakah ini sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Tetapi superego itu menginginkan kesempurnaan. Dia itu mencerminkan spiritualitas, mencerminkan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma hukum, norma etika yang berlaku di masyarakat. Nah, dalam diri seseorang ini ada 3 hal ini. Sekarang, kalau it dan superego saling bertentangan, tentu harus salah satu mengalah atau dua-duanya bersanding ya, sama ya. Nah, disinilah tugas si ego. Ego itu berada di tengah-tengah di antara it dan superego. Si ego ini mendapat tekanan dari it, mendapat tekanan dari superego, dan mendapat tekanan dari luar, dari lingkungan. Jadi si ego ini dia harus kuat. Dia harus bisa menengahi antara si it dan si superego. Misalnya contohnya sekarang begini. Sekarang kita lapar nih, misalnya sangat lapar. Kalau lapar ya harus makan. Si it bilang, saya harus makan, lapar kan. Nah, pas dia lihat, ternyata di ruangan sebelah di meja itu ada makanan. Ada makanan enak yang bisa dimakan. Tetapi tidak tahu punya siapa makanan itu. Nah, it bilang, makan, lapar, harus dipenuhin karena lapar harus makan. Superego bilang, itu kamu nggak boleh makan. Karena itu makanan bukan punya kamu, punya orang lain. Kalau kamu makan berarti kamu mengambil barang yang tidak diberikan, atau dengan kata lain mencuri. Nah, di sini kan jadi it dan ego kan, dan superego kan bertentangan. Nah, ego itu harus menengahin antara it dan superego. Bagaimana caranya supaya it terpuaskan dan si superego pun terpuaskan? Maka dicarilah jalan. Misalnya dicari makanan itu punya siapa, saya minta dulu. Setelah tahu, minta dimakan. Jadi it puas mendapat makanan dan superego pun puas karena tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Atau bisa jadi juga cara lain, misalnya pergilah ke toko membeli makanan dan sebagainya. Nah, jadi kita lihat di sini si ego itu harus kuat ya. Nah, dalam hal mana ego kurang kuat, tentu salah satu akan menang, it atau superego yang menang. Kalau it yang menang, berarti tindakan orang itu dia akan kerjanya itu mencari kesenangan terus, seperti itu. Dia nggak memperhatikan norma-norma, yang penting saya puas, saya senang. Nah, egonya kalah. Nah, kalau superego yang menang, superego itu inginnya kan kesempurnaan. Selalu ingin mengikuti apa-apa yang sempurna, harus mengikuti semua norma moral yang berlaku. Dalam keadaan ini, si ego itu jadi lemah ya, kalah sama superego, bisa timbullah yang namanya rasa inferioritas. Karena dia tidak bisa memenuhi keinginan si superego yang selalu ingin sempurna. Nah, dalam hal mana it atau superego yang menang, itu akan terjadi masalah mental di dalam diri orang tersebut. Akan timbul konflik di dalam dirinya. Mental yang baik, mental yang sehat itu adalah si ego itu bisa memutuskan atau bisa menyeimbangkan antara it dan superego. Dua-duanya seimbang dan dua-duanya bisa terpenuhi. Itu adalah tugas si ego. Nah, kalau dua-dua seimbang terpenuhi, berarti mentalnya baik ya, mentalnya sehat dan kepribadiannya pun akan kuat. Nah, sekarang kita lihat lagi apa hubungan it, ego dan superego dengan pikiran sadar dan bawah sadar. Next, please. Nah, kita lihat mungkin banyak di antara Bapak Ibu semua juga sudah banyak tahu tentang gambar ini ya. It itu sepenuhnya adalah pikiran dari bawah sadar. Superego pun sama. It dan superego itu dia tidak bisa berhubungan langsung dengan luar. Hanya ego yang bisa berhubungan langsung. Jadi ego itu adalah yang realitas, sedangkan it itu yang tidak realitas. Nah, it selalu digambarkan itu, kalau misalnya kita
diperumpamakan ada di suatu ruangan aula, ada pintu, di mana di situ banyak orang-orang ini menginginkan kesenangan. Ada yang beragajul lah, ada yang cerewet lah atau apa. Dia selalu ingin masuk ke dalam ruangan di mana dia ingin menemui seorang raja misalnya. Nah, di pintu itulah dia disaring. Pintu itu adalah filternya antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Jadi apa-apa yang muncul dari bawah sadar itu dia ingin keluar, itu selalu ditekan supaya jangan masuk, supaya jangan muncul keluar gitu. Jadi ada filternya. Nah, pikiran bawah sadar itu ada dua, bawah sadar dan tidak sadar. Ini sangat besar sekali ya, sekitar 85 sampai 90%. Sedangkan pikiran sadarnya hanya sekitar 10 sampai 15%. Jadi pikiran bawah sadar ini memiliki potensial dan dia memiliki energi yang sangat besar. Di antara tiga yang tadi, yaitu id, ego, dan superego, yang memiliki energi itu hanya id. Ego dan superego nggak ada. Ego memakai energinya itu dari id. Nah, jadi di sini tenaga yang paling besar itu adalah tenaga dari pikiran bawah sadar. Pikiran sadar, bawah sadar dan tidak sadar ini juga dikemukakan oleh Sigmund Freud yang disebut dengan tingkatan mental. Nah, itu jadi hubungan antara id, ego, dan superego. Tadi kan kalau id kan seluruhnya bawah sadar atau tidak sadar ya. Kalau ego bisa tiga, bisa di bawah sadar, sadar, dan tidak sadar. Superego di bawah sadar ya, dan bisa di tidak sadar ya. Next slide please. Next. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tahu antara id, ego, dan superego itu ke dalam tulisan tangan? Tulisan tangan itu tulisan yang biasa dulu kita belajar, tulisan menulis halus itu ya, seperti contohnya di slide ini, itu dibagi menjadi 3 zona. Zona atas, zona tengah, dan zona bawah. Untuk bisa mendapatkan 3 zona ini, kita pertama kali harus mengambil garis dasarnya atau baseline-nya. Baseline-nya bisa dilihat ya, ini di gambarnya. Seperti di bawah, di yang kanan. Nah, zona atas itu upper zone, itu melambangkan superego. Zona tengah atau middle zone itu melambangkan ego. Dan zona bawah, lower zone, itu melambangkan id. Jadi, seperti tadi sudah dibahas ya, ego itu adalah yang paling penting. Ego itulah yang kita lihat sebagai realitanya, yang realistiknya, dan ego itulah yang berhubungan dengan luar. Dia bisa mengumpulkan ke dunia luar, sehingga kalau dilihat dari tulisan tangan ini, dari grafologi ini, maka middle zone atau zona tengah itu sangat penting. Jadi banyak karakter-karakter atau sifat-sifat atau traits dari kepribadian manusia ini yang tergambar atau tercermin di zona tengah ini. Nah, kalau dihubungkan dengan tubuh manusia, berarti zona atas itu adalah bagian kepala ya, karena kita tahu yang berpikir, yang apa itu timbulnya di otak. Timbulnya di otak, sehingga yang superego yang tadi, yang spiritualitas, moralitas, dan segalanya itu dilambangkan superego itu ada di bagian atas ya, di bagian otak. Sedangkan ego di bagian tengah, dan id itu di bagian bawah. Itu mencerminkan tentang dorongan-dorongan seksual, dorongan-dorongan primitif, dan energi fisik. Itu melambangkan itu ya, yang lower zone-nya. Next please. Kegunaan dari grafologi ini apa sih? Kegunaannya banyak ya. Yang paling utama itu kan dia tadi untuk melihat kepribadian seseorang.
Jadi dari tulisan tangan ini, dari analisis tulisan tangan ini kita bisa memahami karakter, potensi, kelebihan, dan kekurangan diri. Kalau kita sudah tahu kelebihannya kita apa, kekurangannya kita apa, potensi kita apa, kita bisa mengembangkan apa yang kelebihan kita itu kita bisa kembangkan. Terus kekurangan atau kelemahannya itu kita bisa perbaikin. Sehingga potensi kita, karakter kita bisa meningkat dan kita bisa optimal. Optimal menggunakan apa yang kita miliki, potensi kita itu. Dengan memahami karakter kita ini, kita bisa mencari perbedaan dan persamaan antara pasangan-pasangan, seperti misalnya pasangan suami istri, partner kerja, teman, sehingga hubungan-hubungan itu bisa lebih baik. Hubungan suami dan istri bisa lebih baik karena masing-masing tahu karakter masing-masing. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, terus bagaimana cara menyamakannya atau biar selaras. Sama dengan partner kerja dan teman juga seperti itu. Kegunaan lainnya adalah untuk melihat potensi atau mengarahkan penjurusan siswa. Ini biasanya untuk anak-anak yang lulus SMA, dia mau mengambil fakultas jurusan apa. Nah, itu bisa ditelusuri minat dan bakatnya dan potensi yang dimilikinya itu, dia sesuai, ya cocoknya dengan bidang yang mana. Selain itu, kegunaannya itu bisa untuk perekrutan pegawai atau seleksi calon pegawai. Seleksi calon pegawai ini bermacam-macam, bisa untuk melihat kepribadiannya bagus apa enggak, atau bisa juga seperti tadi untuk menempatkan orang ini atau si pegawai ini cocoknya kerjanya di bidang apa, gitu. Yang terakhir itu adalah memahami kecenderungan gangguan seseorang seperti depresi, represi, gangguan energi, kesehatan, dan lain-lain. Ini adalah gangguan-gangguan mental yang bisa juga dideteksi lewat tulisan tangan, seperti rasa cemas, rasa takut, sampai kecenderungan seseorang, apakah dia mempunyai kecenderungan atau tendensi untuk bunuh diri, atau memiliki tendensi psikopat atau schizofren, itu juga bisa dideteksi lewat analisa tulisan tangan ini. Jadi banyak gunanya, banyak manfaatnya, dan semuanya itu pasti mengarahnya ke kepribadian seseorang. Ya, next slide please. Di dalam grafologi ini ada dua metode yang dikenal di dunia ya. Yang pertama adalah metode Prancis atau yang dikenal sebagai Traits, dan yang kedua adalah metode Jerman atau metode Gestalt. Metode Prancis itu dia menganalisa detil huruf per huruf. Jadi satu-satu huruf dia lihat bentukannya seperti apa, B-nya seperti apa, terus dianalisa. Bentuk A seperti ini sifatnya bla bla bla. Bentuk B seperti ini sifatnya bla bla bla, seperti itu ya. Jadi dia mendapatkan gambaran khas keunikan individu. Yang kedua adalah metode Jerman atau disebut juga dengan Gestalt. Gestalt ini bahasa Jerman artinya secara keseluruhan. Jadi dia melihat secara keseluruhan. Lebih bersifatnya universal. Namun sulit untuk mendapatkan gambaran khas karena tadi dia melihatnya secara keseluruhan, secara universal itu. Jadi keunikan individu itu kurang terlihat karena dia melihatnya secara lebih umum. Nah, saya kasih satu contoh, misalnya seseorang ingin menggambarkan binatang gajah itu seperti apa. Kalau metode Prancis, dia akan menggambarkan gajah itu matanya, misalnya matanya kecil, ukurannya sekian senti. Telinganya lebar, tipis, pipih. Terus hidungnya, misalnya hidungnya panjang. Hidungnya itu bisa nyemburin air, bisa untuk mengambil barang dan mengambil makanannya. Lalu dia punya ekornya kecil. Kalau metode Jerman menggambarkan gajah ini sebagai binatang, hidupnya di hutan, besar, punya kaki 4, hidup berkelompok, punya 1 ekor. Nah, jadi kita lihat masing-masing, kalau kita lihat dari metode Prancis aja,
kayaknya kurang bisa mencerminkan ya. Kalau lihat di Jerman aja juga kayaknya kurang bisa mencerminkan. Nah, maka dari itu kebanyakan yang sekarang dipakai di grafologi itu metode dua ini digabungkan, metode Prancis dan Jerman. Maka dinamakan metode holistik. Sehingga masing-masing kekurangan dan kelebihannya saling menutupin dan menjadikan lebih sempurna. Jadi kalau kayak gajah tadi kan kalau dari Jerman itu adalah binatang, kaki 4, badannya gede, hidup di hutan dan sebagainya. Kalau dari Prancis hidungnya itu panjang, telinganya lebar. Jadi jelas akhirnya ya seperti apa gajah itu. Kalau di tulisan tangan kita bisa lihat kalau metode Prancis atau trait itu seperti contohnya misalnya seseorang cara berpikirnya seperti apa? Apakah dia punya cara berpikir analitik? Apakah dia punya cara berpikir investigatif ya kayak gitu. Kalau Jerman dia lihat secara keseluruhan, misalnya dia lihat orang ini optimis apa pesimis. Orang ini berorientasi ke masa lalu atau ke masa depan. Jadi dilihat dari marginnya, dilihat dari kemiringan tulisannya dan sebagainya. Nah, dua digabung ini akan menjadikan grafologi itu menjadi lengkap, disebut metode holistik yang biasa banyak sekarang kita pergunakan. Ini adalah metode atau pendekatan grafologi ya. Next please. Nah, tadi grafologi itu kan mencerminkan kepribadian seseorang. Nah, di sini saya memakai ilmu grafologi dari Carros International School of Handwriting Analysis. Nah, Carros membagi personality atau kepribadian ini menjadi 10 aspek. 10 aspek ini adalah aspek kepribadian yang dikemukakan oleh Carros ya. Jadi bukan pembagian kepribadian menurut psikologi umum, tetapi pembagian kepribadian menurut Carros International School of Handwriting Analysis. Yang pertama adalah aspek dari responnya seseorang dan emosionalnya dan juga memori emosionalnya. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit ya di slide selanjutnya. Aspek kedua adalah intelektualitas dan cara berpikirnya. Aspek ketiga adalah konsep diri dan kekuatan egonya. Aspek keempat itu adalah melihat goal dan motivasi seseorang. Aspek kelima adalah dilihat dari produktivitasnya. Aspek keenam adalah hubungan antara dia dengan orang lain, dengan lingkungan dan dirinya sendiri, interpersonal relation. Yang ketujuh adalah kemampuan berkomunikasi. Kedelapan adalah sifat-sifat lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran. Sifat 9 dan 10 adalah sifat-sifat yang bisa menghambat seseorang, yaitu fear and defense, mekanisme pertahanan diri dan ketakutan-ketakutan atau kecemasan-kecemasan yang ada. Nah, dari 9 aspek ini, aspek yang ketiga yaitu konsep diri dan kekuatan ego itu merupakan katalisator. Maksudnya itu dia bisa memacu atau mempercepat seseorang dalam suatu tindakan atau berpikirnya. Jadi dia yang membuat seseorang berkembang dengan baik. Sedangkan faktor ke-9 dan ke-10 itu adalah faktor penghambat atau inhibitor. Jadi bila seseorang itu di aspek ke-9 dan 10-nya ini banyak, itu akan menghambat kemajuan dia. Jadi potensi dia yang sebetulnya misalnya potensinya dia ada 8, dengan banyaknya faktor nomor 9 dan 10 ini, dia nggak bisa 8 potensinya. Dia bisa terhambat, bisa 6, 7, 5, dan lainnya. Nah, itulah yang dilihat dari semua aspek ini, bisa dilihat dari analisa tulisan tangan seseorang. Next slide, please. Nah, kita lihat yang pertama emosi ya. Emosi ini bagaimana kematangan emosi si penulis. Apakah dia responsif, hangat, stabil, moody, konsisten, dan sejenisnya. Dari mana kita bisa melihat emosi dari tulisan tangan seseorang? Emosi ini kita bisa lihat ya
dari kemiringan ya, dari slant, kemiringan. Nah, jadi nanti tulisan tangan tiap orang itu dilihat kemiringannya berapa derajat. Kalau tegak itu berarti 0 derajat ya. Miring kiri, miring kanan. Miring kiri, miring kanan dibagi menjadi beberapa derajat. Nah, kalau dia 0 derajat atau tegak, berarti emosi si penulis ini biasanya dia nggak kelihatan. Jadi dia sepertinya netral. Mau ada apapun, misalnya hal-hal yang menakutkan, tidak menyenangkan, dia lagi sedih, lagi kecewa, atau dia lagi senang, dia lagi gembira, atau hal-hal ada yang mengejutkan, itu dia terlihatnya sepertinya datar. Jadi netral dia. Jadi orang-orang tuh akan sulit mengetahui dia sekarang lagi sedih apa lagi senang ya. Soalnya kelihatannya biasa aja, netral. Itu yang tegak. Kalau yang miring kiri, nah ini lebih nggak kelihatan lagi. Emosinya nggak ada, hampir nggak kelihatan sama sekali. Dan dia pun kalau misalnya ada hal-hal yang kalau bagi orang lain ini menyentuh perasaan dia untuk kurang sensitif. Baik hal yang tidak menyenangkan maupun hal yang menyenangkan. Jadi kalau misalnya dia ada dimarahin orang, dicaci maki, kan kita nggak enak ya dengarnya ya, sedih, kecewa. Nah kalau bagi dia nggak terlalu berpengaruh. Untuk perasaan senang pun sama. Dia sekarang mengalami perasaan senang, bagi sebagian orang peristiwa ini menyenangkan. Bagi dia kayaknya dia nggak berasa juga. Itu adalah yang miring kiri. Makin ke kiri miringnya, makin nggak berasa. Nah sekarang yang miring kanan. Yang miring kanan itu adalah orang yang responsif, orangnya hangat. Makin miring ke kanan, makin hangat, makin responsif. Seperti misalnya saya kasih contoh begini ya, kita misalnya ada dalam suatu ruangan, kita lagi bersama-sama. Nah, lagi misalnya lagi rapat atau lagi belajar lah seperti ini. Terus tiba-tiba di ujung ruangan itu ada seseorang yang menjatuhkan barang. Bunyinya kencang karena misalnya di dalam ruangan itu lagi sunyi ya, lagi belum terlalu ramai. Kencang, kedengeran tuh barang jatuh, prang gitu. Nah, kita lihat kalau orang yang tulisannya miring kiri, nah ini akan seperti gambaran yang digambar di bawah ya. Slide yang ada gambarnya ini yang di kiri bagian bawah, dia pasti duduk akan tarik titik ke belakang. Apa nih? Kalau orang yang tegak berarti dia netral, dia sepertinya tidak ada apa-apa, tidak ada yang terjadi, cuek aja kayak gitu ya, lurus. Kalau yang miring kanan berbeda-beda kan tadi tergantung derajatnya. Kalau miring kanannya sedikit mungkin dia akan kaget dikit, biasa aja. Ada yang lebih kaget misalnya, aduh apa tuh, udah. Tapi ada juga yang begitu dengar perang, orang itu tuh teriak kenceng sampai semua orang kaget kan, nggak tahu ada apa. Nah itu sudah bisa dipastikan dia pasti tulisan tangannya itu sangat miring. Jadi kita lihat di sini ya, tulisan miring ke kanan itu mungkin kalau bagi sebagian orang lebih bagus ya, karena dia responsif, dia hangat, dia lebih ramah. Tapi kalau miring kanannya kebanyakan, akhirnya responsnya kebanyakan, itu juga kan tidak bagus ya. Itu nggak bagus. Lama-lama jadi bisa termasuk golongan histeris dan selainnya. Jadi semuanya itu yang terlalu kurang juga kurang bagus, yang terlalu kebanyakan juga kurang bagus. Kayak gitu. Jadi, tapi ini kita nggak melihat bagus atau enggak ya, kita hanya melihat kekurangan dan kelebihan. Udah gitu kepribadian juga kan kita bisa berubah kalau kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan kita. Nah, selain itu, selain kita melihat respon emosinya, kita lihat juga memori emosinya. Memori emosi itu maksudnya bila seseorang mendapatkan trauma, misalnya dimarahin orang atau dipukul orang, kan sakit hati, benci, kecewa. Nah, berapa lama dia bisa menyimpan memori emosi ini? Apakah sebentar ataukah diingat terus atau bagaimana? Nah, ini kita tahunya dari tulisan tangannya itu dari tekanannya. Jadi tekanan tulisan tangan itu dia pertama
menggambarkan tentang energi fisiknya. Kalau energi fisiknya besar, tekanannya lebih besar tulisan tangannya. Kita cara taunya gimana? Dia nulis, kita raba belakangnya, belakang kertasnya. Dia terlalu tekan apa enggak? Yang kedua itu tadi ya, menggambarkan emosi seseorang, tekanan itu. Yang ketiga melambangkan libidonya. Kalau orang yang tenaga fisiknya lemah, dia emosinya juga cepat hilang. Kalau yang tulisan energi fisiknya besar, berarti tekanannya juga sangat tekan, memori emosinya juga dia lebih kuat, jadi dia lebih lama hilangnya. Kalau yang sedang-sedang itu sama, dia menyimpan memori, tapi ada waktunya, nggak langsung hilang, ada waktunya, misalnya dalam waktu berapa jam, berapa hari dia simpan, setelah itu dia bisa melupakan. Seperti itu. Jadi kalau diibaratkan, misalnya kita sekarang menulis di lumpur kan lebih cepat hilang. Menulis di tanah lebih lama hilangnya ya. Kalau kita memahat di batu, tentu sukar sekali tulisan itu hilang kan. Nah itu adalah memori emosinya. Jadi kalau orang yang energi fisiknya lemah, memori emosinya juga cepat hilang. Baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kalau energi fisiknya sedang-sedang, berarti dia perlu waktu untuk menetralkannya. Kalau dia misalnya sekarang sedih, kecewa, dia perlu beberapa waktu untuk membuang itu. Tapi nanti dia hilang, bisa menghilangkannya. Tapi kalau yang energi fisiknya kuat, dia menyimpan memori emosinya juga lama. Nah, orang-orang seperti ini, kalau misalnya dia ada trauma-trauma psikis, misalnya dia membenci orang, atau dia nggak suka, dia sedih, itu dia akan lama membuang perasaan ini. Dia menyimpannya akan lama. Seperti itu. Itu adalah hubungan tulisan tangan dengan emosi dan kekuatan fisik ya. Ini aspek pertama. Next slide please. Yang kedua adalah proses berpikir. Ini menggambarkan bagaimana si penulis itu menerima dan mengolah suatu informasi yang diterimanya. Apakah dia bisa berpikir kritis, berpikir luas, mudah mendengar masukan, apakah dia memperhatikan secara detail atau tidak, dan lain-lain. Di sebelah kiri ini saya kasih dua contoh ya. Yang atas itu adalah contoh orang menulis huruf M. Huruf M yang biasa diajarkan itu adalah yang di sebelah kanan tanda sama dengan ya. Yang di sebelah kiri dia nulis M itu seperti huruf U ya. Lancip-lancip ke atas gitu ya huruf U. Beda kan kalau M yang seharusnya. Tapi ini maksudnya M. Jadi dua-dua tulisan ini sama ya, many ya artinya. Nah, ini mencerminkan cara berpikir orang. Orang yang tulisan M-nya seperti huruf U seperti ini, dia disebutnya berpikir secara komprehensif atau berpikir cepat. Maksudnya berpikir cepat itu seperti ini. Kalau misalnya ada seseorang menerangkan, itu meskipun itu hal-hal yang baru ya buat dia menerangkan. Nah, dia itu akan cepat nangkepnya. Belum selesai orang itu mendengar penjelasan, dia sudah bisa mengira-ngira nih ke belakangnya kurang lebih apa yang dia maksud. Yang dimaksud orang yang menerangkan. Nah, contoh lainnya kalau misalnya ada suatu kejadian, tiba-tiba di kerumunan banyak orang, tiba-tiba ada dua orang yang bertengkar nih, nggak tahu masalah apa. Dia melihat bertengkar, dia melihat dua orang bertengkar ini, dia udah langsung bisa mengambil gambaran atau mengambil suatu kesimpulan akhirnya bakal bagaimana dua orang ini. Apakah akan berakhir dengan perkelahian atau damai atau apa, dia bisa cepat menangkapnya itu seperti itu, bisa mengolahnya. Itu yang berpikir cepat. Nah, huruf M yang di bawah ini dia bisa dilihat ya, ini bunder-bunder ya atasnya. Ini adalah cara berpikir orang metodik atau berpikir orang yang harus step by step. Jadi kalau misalnya dia belajar, misalnya anak sekarang belajar di sekolahnya, ada satu buku yang harus dia pelajarin, misalnya satu
pelajaran. Satu mata pelajaran itu dia punya 10 bab misalnya. 10 bab dari bab 1 sampai bab terakhir itu tingkat kesulitannya kan makin ke belakang makin tinggi misalnya. Nah, si anak yang berpikir metodik, yang tulisan M-nya melengkung itu, dia harus mempelajarinya step by step. Jadi dia harus belajarnya dari bab 1 dulu. Bab 1 dia udah bisa, terus bab 2, bab 3, dan seterusnya. Jadi dia harus satu-satu. Tetapi kalau orang atau anak yang berpikir cepat, yang tulisannya seperti di atas, yang tulisan M-nya seperti huruf U, seperti huruf W atau huruf N-nya seperti huruf U. Nah, anak seperti ini, dia sekarang belajar bab 1, terus belajar bab 2. Dia bisa langsung tuh loncat ke belakang, ke bab 8, ke bab 9, tapi dia bisa kuasain. Kayak gitu. Nah, dalam hal ini, kita nggak bisa bilang kalau anak yang atau orang yang berpikir cepat ini lebih pandai ya, orang yang step by step ini lebih bodoh, itu enggak. Itu masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu kepribadian itu enggak ada yang kepribadian ini jelek, kepribadian ini bagus. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, di antara dua cara berpikir tadi, yang berpikir cepat itu dia bisa langsung cepat mengambil kesimpulan. Yang berpikir step by step, dia harus step by step. Sehingga mungkin kalau mempelajari hal yang baru, yang berpikirnya step by step itu perlu waktu lebih lama. Cuman, kalau dilihat dari pekerjaan, atau dari keterampilan, atau dari skill, itu ada yang lebih baik memakai cara berpikir cepat, ada juga yang lebih baik dengan metode yang step by step. Contohnya seorang guru. Seorang guru dia itu akan lebih baik dalam mengajar kalau dia memiliki cara berpikir yang step by step. Karena seorang guru itu kan dia harus menerangkannya secara step by step. Karena nggak semua anak berpikirnya yang komprehensif ya, yang cepat itu. Pasti bercampur-campur kan, ada anak yang berpikir komprehensif, ada anak yang berpikir metodik. Nah, sekarang jadi si guru itu harus bisa menerangkan agar semua anak mengerti. Sehingga dia harus bisa menerangkan yang secara step by step. Nah, itu contoh satu. Terus contoh misalnya pekerjaan yang memerlukan skill. Saya ambil ya contoh misalnya tukang cukur. Tukang cukur itu pada waktu dia pertama kali belajar menggunting rambut, dia nggak mungkin bisa langsung cepat kan. Pasti dia harus pelan-pelan. Kalau cepat kan bisa satu resiko, ngegunting rambutnya berantakan, nggak rata. Resiko lain, tangan dia kegunting, bisa ya. Nah, tetapi kalau orang yang step by step itu, dia mempelajarinya pasti lebih lama. Tetapi setelah dia menguasai skill ini, hasilnya itu akan jauh lebih baik dibandingkan orang yang berpikir komprehensif. Yang berpikir komprehensif mungkin dia belajar gunting rambut bisa lebih cepat selesai, tapi setelah yang metodik ini dia menguasai, hasilnya yang metodik akan lebih cepat dan bisa lebih baik hasilnya karena dia sudah menguasai. Kita lihat tukang cukur aja sekarang, dia begitu ahlinya. Waktu dia gunting rambut, ada orang manggil, dia noleh, dia jawab, ngegunting rambutnya jalan terus kan tangannya kan, tanpa salah ngeguntingnya benar, tanpa tangan dia kegunting juga. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam partner bekerja atau partner suami istri, ini kita juga harus tahu metode cara berpikir ini. Saya kasih contoh misalnya ya, seseorang. Si suami punya cara berpikir metodik. Si istri punya cara berpikir komprehensif. Nah, kedua ini kan bertolak belakang tuh cara berpikirnya. Nah, kedua ini dia memiliki satu usaha misalnya. Satu usaha katakanlah misalnya dia punya garment. Nah, pada suatu hari datang pelanggan. Dia minta pesanan pakaian seperti ini sekian banyak. Pengen waktunya selesai misalnya seminggu, minggu depan harus selesai. Si suami yang nerima dia mikir,
Waduh, 1 minggu menyelesaikan sebegitu, sedangkan saya sekarang lagi banyak orderan nih. Kayaknya saya nggak bisa menerima, nggak akan bisa terpenuhi untuk minggu depan. Nah, tapi si istri yang berpikir komprehensif, dia mikirnya lain. Sekarang saya lagi banyak orderan, penuh. Sedangkan nih orang maunya minggu depan. Tapi dia ambil keputusan apa? Dia mengambil keputusan, dia terima orderan itu. Karena apa? Karena dia bisa langsung berpikir, ada teman saya bisa lempar ke teman saya misalnya, pekerjaan ini. Atau misalnya dia kenal, ada pegawai lain, saya bisa rekrut pegawai lain, nambah pegawai. Jadi dia cepat si istri itu untuk mengambilnya. Nah, untuk hal-hal seperti ini, jadi kalau misalnya suami istri itu tahu perbedaan kekurangan dan kelebihan masing-masing, jadi mereka bisa bagi tugas tuh untuk mengambil hal-hal yang perlu keputusan cepat, misalnya si istri yang ngerjain. Tetapi untuk hal-hal yang mengerjakan satu-satu, step by step secara baik si suami. Nah, setelah mereka tahu seperti itu, mereka akan bisa kerjasama dengan baik. Jadi cocok, demikian juga dengan partner kerja dan lain-lain. Itu adalah contoh dari proses berpikir ya. Next slide please. Nah, aspek selanjutnya adalah dorongan dan motivasi diri. Dorongan dan motivasi diri ini untuk mengetahui apakah dorongan dalam diri seseorang atau motivasi atau antusiasnya tinggi atau rendah. Kalau misalnya rendah, berarti dia masih perlu untuk didorong atau ditingkatkan, atau perlu bantuan atau support dari lingkungannya, atau dari temannya, atau dari atasannya, atau dari orang tuanya ya. Apakah orang ini menyukai tantangan atau tidak? Apakah dia cenderung berada di comfort zone? Nah, itu adalah aspek-aspek yang dilihat. Di sini saya kasih contoh adalah tentang tujuan atau goal ya. Goal atau tujuan seseorang ini kita bisa dilihat dari tingginya T-bar. Tingginya T-bar ini ya. Kalau T-barnya ini berada lebih tinggi dari middle zone, tadi tahu ya middle zone itu yang zona tengah itu lebih tinggi, berarti orang ini dia menyukai tantangan. Dia berani keluar dari comfort zone. Comfort zone itu zona nyaman. Misalnya zona nyaman itu sekarang saya sudah punya pekerjaan, misalnya saya sudah punya pekerjaan A, penghasilannya sudah cukup, ya udahlah ini penghasilan sudah cukup, saya juga udah nyaman kerja di sini, sudah biasa, ya udah saya mah cukup, keperluan saya juga udah cukup, dia nggak mau lebih lagi, sudah aja di comfort zone tinggi, berani keluar dari comfort zone, misalnya dia udah punya pekerjaan mapan ya, tadi penghasilan mapan, tapi dia cukup kan, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya dia semua cukup, tapi untuk lebih tidak. Orang yang menyukai tantangan, dia akan cari yang lain, cari peluang yang lain. Dia bisa, misalnya dia berani tinggalkan dulu pekerjaan ini, dia mencari yang lain yang lebih tinggi. Itu adalah orang yang menyukai tantangan. Tapi menyukai tantangan ini juga kita harus pertimbangkan ya, pertimbangkan apakah kita itu bisa memenuhinya atau tidak. Jangan sampai akhirnya kita merugikan atau mencelakakan diri kita sendiri. Nah, kalau T-barnya itu ada di pas di atas middle zone, itu sudah bagus. Tapi kalau di bawah itu berarti dia kurang, motivasinya kurang, untuk mencapai goalnya kurang. Jadi kalau menurut istilah orang sih, ya nerima apa adanya lah gitu. Saya sekarang kayak begini, ya sudahlah kayak gitu, tidak mau berusaha lebih gitu. Tetapi kalau yang T-barnya itu tinggi sekali, bahkan nggak nempel di si batang T-nya, itu adalah termasuk ke dalam yang dinamakan daydreaming. Jadi mimpi di siang bolong, jadi seperti penghayal ya, dia menginginkan yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk, yang mana dia tidak akan mungkin bisa mencapainya. Jadi itu juga kurang baik. Itu ada dilihat dari T-bar, itu motivasi dan lainnya ya. Motivasi dan dorongan juga banyak hal-hal lainnya. Saya baru kasih contoh ini aja satu ya.
Ya, next slide please. Nah, sekarang rasa percaya diri, self confident ini sangat penting ya. Seberapa tinggi sih rasa percaya diri seseorang dapat mempengaruhi aspek lainnya? Rasa percaya diri ini mempengaruhi aspek lainnya itu sangat besar. Sekarang katakanlah seseorang dia memiliki potensi yang sangat tinggi ya. Intelektualitasnya tinggi, tadi aspek 2-nya tinggi, aspek 1-nya bagus ya, aspek emosinya bagus, responsifnya bagus, terus tadi yang cara berpikirnya bagus, motivasi dirinya juga misalnya tadi bagus, goalnya bagus, tapi rasa percaya dirinya ternyata dia kurang. Nah, dengan rasa percaya diri yang kurang ini, intelektualitas dia yang tadi yang tinggi, motivasi yang tinggi itu nggak akan bisa optimal. Dia nggak bisa menunjukkan dirinya sesuai dengan potensi diri yang dia miliki sebetulnya. Nah, di sini sangat penting ya, analisis tulisan tangan ini dia bisa lihat rasa percaya diri seseorang itu cukup apa enggak sih? Soalnya pengalaman saya itu banyak melihat anak-anak, terutama lagi itu saya ada koas bimbingan saya, anaknya cukup baik, cukup pintar, bagus, prestasinya bagus, tapi anaknya tuh gimana ya, nggak menonjol gitu, nggak bisa nonjol. Pas saya lihat tulisan tangannya, ternyata rasa percaya dirinya dia tuh kurang, sedangkan motivasinya cukup tinggi, intelektualitasnya tinggi. Nah, hal-hal yang seperti ini kan sayang gitu loh. Dia punya potensi diri yang tinggi, tapi dia tidak bisa mengaktualisasikannya atau mengeksistensikan dirinya sesuai dengan potensi dirinya yang tinggi itu. Nah, di sini rasa percaya diri itu sangat penting, dan ini bisa salah satunya dilihat dari tulisan tangan. Soalnya kadang-kadang karakter kepribadian itu kan tadi ya, banyaknya itu di alam pikiran bawah sadar ya. Jadi seseorang itu kebanyakan itu dia tidak menyadari kalau dia itu misalnya mengalami kurangnya penghargaan pada diri sendiri, ataukah dia ada kekecewaan dalam diri, ada ketidaknyamanan. Biasanya orang kurang menyadarin seperti itu. Nah, kalau melalui ini, karena tulisan tangan itu banyak mencerminkan dari pikiran bawah sadar, itu bisa terlihat semuanya. Ya, next slide please. Aspek selanjutnya adalah produktivitas. Di sini dia melihat keteraturan, disiplin, perencanaan, inisiatif, kecepatan, vitalitas energi, dan berbagai hal yang berkaitan dengan produktivitas penulis. Dalam analisis tulisan tangan ini, di dalam aspek produktivitas itu bisa dilihat apakah seseorang mempunyai inisiatif atau enggak. Inisiatif itu adalah kemampuan atau dorongan spontan dari dalam dirinya sendiri untuk memulai suatu pekerjaan. Itu bisa dilihat dia punya inisiatif atau enggak, apakah dia perlu didorong orang lain atau enggak. Terus bagaimana dia bisa memanage, misalnya dia ada pekerjaan beberapa, dia bisa nggak memanage itu pekerjaan itu semua bisa dilihat dari tulisan tangannya. Ya, next. Aspek selanjutnya adalah relasi sosial dan komunikasi. Relasi sosial ada kecenderungan dari tipe sosial, dia ekstrovert atau introvert. Ekstrovert dan introvert ini sebetulnya tadi kita sudah lihat dari aspek nomor 1 ya, yaitu dari aspek emosi ya, dia dilihat dari kemiringan tulisannya. Kalau yang ekstrovert itu berarti dia tulisannya miring kanan, kalau yang introvert itu dia tulisannya miring ke kiri. Nah, sekarang komunikasi. Komunikasi itu melihat kecenderungan komunikasinya. Dia apakah tipe verbal, tipe tertulis, apakah luwes, suka berargumen, dan sebagainya. Nah, saya kasih contoh satu, cara berkomunikasi seseorang itu kita bisa lihat dari huruf O. Kalau huruf O-nya tertutup, bundar ya, kalau huruf O itu bundar ya, tertutup, berarti orang ini itu bisa pegang rahasia. Dia bisa pegang rahasia, tetapi
Tapi kekurangannya orang ini jarang ngomong. Jadi kalau misalnya untuk menerangkan yang panjang-panjang atau untuk dia menceritakan sesuatu itu kurang baik karena dia pegang rahasia dan dia sifatnya seperti pendiam gitu, dia kurang. Kalau huruf O-nya itu tidak tertutup atau menganga, huruf bundernya itu, lingkarannya itu menganga, berarti dia itu orangnya talkatif atau dengan bahasa umum kita bilang dia cerewet ya. Misalnya seperti itu. Dengan cerewet, tapi dengan cerewet ini dia punya kelebihan. Kalau dia menerangkan, dia bisa langsung banyak ngomongnya panjang-panjang. Lalu kalau misalnya dalam suatu rapat tanpa perlu diminta pendapat, dia bisa langsung ngomong sendiri. Kalau yang tadi tertutup, dia kalau nggak ditanya dia diam aja. Walaupun dia pengen ngomong, dia nggak akan ngomong biasanya. Tapi kalau yang terbuka, tanpa diminta pun dia akan komentar sendiri, dia akan ngomong sendiri. Kekurangannya, dia nggak bisa pegang rahasia, karena dia sering suka ngomong. Jadi kalau ada orang, jangan ngomong ya ini, nanti sebentar kemudian dia pasti akan cerita, menurut si ini begini loh, begini. Nah, itu adalah kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu contohnya ya. Next please. Nah, aspek lainnya itu bisa juga termasuk ke dalam bakat-bakat tambahan. Bakat-bakat tambahan ini seperti potensi-potensi tambahan, apakah dia kreatif, imajinatif, apakah dia punya daya seni yang tinggi, dan sejenisnya. Ini contohnya saya kasih yang di sebelah kiri itu adalah imagination abstract. Imagination abstract ini seseorang yang bisa memiliki kemampuan itu pemikiran-pemikiran yang dia bisa memikirkan suatu hal yang harus dipikirkan, maksudnya begini ya, misalnya contohnya sekarang dia seorang anak, dia ada tugas prakarya misalnya. Tugas prakarya ini gurunya ngasih tugas, kalian buatlah satu prakarya yang terbuat dari bahan limbah. Misalnya limbahnya itu kain perca. Nah, si anak yang memiliki imagination abstrak ini, dia udah langsung bisa berpikir, limbah kain perca ini bisa dibuat apa? Misalnya bisa disambung-sambung bikin tas, bisa untuk bikin tempat pensil, misalnya, bisa untuk bikin hiasan dinding gambar-gambar, bisa untuk bikin aksesoris jepit, misalnya aksesoris kalung dan lain-lain. Itu seseorang yang memiliki imagination abstrak. Dilihatnya adalah dari ini zona yang di atasnya upper zone, berarti dari loopnya yang contoh di sini adalah loop di huruf L. Tetapi tidak hanya loop di huruf L, yang huruf-huruf yang memiliki upper zone itu semua yang ada huruf loopnya itu bisa dilihat. Jadi kalau misalnya huruf H, huruf B bagi sebagian besar juga ada loopnya, huruf K. Nah, kalau loopnya yang di atas itu besar, berarti dia bisa memiliki pemikiran seperti itu. Itu adalah imagination abstract. Ada lagi satu lagi, imagination fisik. Imagination fisik itu dia dilihatnya dari upper zone. Jadi kalau itu huruf Lars, huruf G itu kan dia punya lower zone ya, yang ke bawahnya itu dia loopnya gede dan panjang, berarti dia punya kemampuan. Kalau yang contoh tadi, misalnya seorang anak disuruh bikin prakarya dari kain perca. Nah, kalau yang dia punya loop di bawahnya besar, lower loopnya besar, dia bisa membuat kain perca itu menjadi sesuatu barang yang jadi. Misalnya kain perca ini dia mau bikin tempat pensil, jadi dia bisa gunting, jahit, pasang resleting atau kancing sehingga jadi bendanya. Nah, kalau yang orang yang tidak memiliki itu biasanya itu harus perlu bantuan orang lain atau perlu ide-ide dari orang lain. Kalau dia punya bakat tambahan seperti itu dia bisa sendiri. Nah, jadi bakat tambahan ini itu juga bisa dipakai untuk menentukan pekerjaan yang sesuai. Kalau pekerjaan-pekerjaan seni bias seperti memahat,
terus bikin patung, itu biasanya harus yang punya imagination fisiknya yang bagus, yang gede-gede, yang bisa. Ya, lanjut. Next, please. Nah, sekarang aspek yang terakhir ya, aspek ke-9 dan ke-10, yaitu yang disebut dengan hambatan fear dan hambatan defense. Ini disebut hambatan ya, karena walaupun seseorang dia punya potensinya tinggi, tetapi dia memiliki fear dan defense yang banyak, itu bisa menghambat dia, menghambat perkembangan kepribadiannya, menghambat potensi dirinya, jadi dia sayang ya kehambat makan. Dan fear dan defense ini biasanya banyak orang yang nggak menyadarinya juga. Nah, hambatan fear itu adalah kecemasan dalam diri yang dapat mempengaruhi aspek-aspek lain secara negatif. Fear ini ada beberapa yang termasuk ke dalam kelompok fear ini. Di antaranya adalah dia misalnya senangnya pengennya dapat perhatian terus dari orang. Kalau nggak diperhatiin, kecewa apa kayak gitu. Itu bisa mengganggu. Bisa juga fear ini salah satunya adalah sensitive to criticism. Sensitive to criticism ini dia sangat sensitif, dikritik sedikit atau orang-orang ngomongin sedikit nggak enak, dia pasti langsung kecewa atau sakit hati atau sedihnya sangat mendalam. Kalau sensitive to criticism-nya ini tinggi, itu dia juga bisa setengah-setengah, rada-rada parno gitu ya. Contohnya misalnya dia sekarang makan di restoran nih, di resto. Resto itu kan banyak ya, ada beberapa orang yang lagi makan. Terus tiba-tiba dia lihat ke meja ujung, di meja ujung itu misalnya ada yang makan 4 orang. Ada yang makan 4 orang ini, 2-an lagi bisik-bisik. 2-an lagi bisik-bisik, terus 2-an itu ketawa. Kebenaran pas dia lihat lagi orang itu ketawa, yang berdua itu pas lagi melihat ke arah dia. Dia langsung mikirnya, aduh itu orang kayaknya ngetawain saya ya, atau apa. Padahal kan kemungkinan besar enggak ya. Nah itu kalau orang yang sensitif to criticism-nya tinggi itu bisa seperti itu. Jadi itu dia sangat tersiksa ya kalau seperti itu. Udah gitu dia juga takut memulai yang sensitif to criticism ini, takut memulainya. Kenapa? Karena dia takut orang itu mengkritik dia atau menilai dia itu kurang baik. Seperti misalnya penampilannya, aduh ini orang lihat penampilan saya gimana ya, bagus atau enggak ya. Nah itu seperti itu. Tetapi sensitif to criticism yang sedikit kadarnya itu bagus. Karena dia itu mencerminkan kalau si penulis itu memiliki rasa empati gitu. Jadi dia bisa merasakan kesulitan atau kesenangan orang lain, dan dia bisa berempati kalau misalnya ada orang lain yang mengalami kesulitan, dia bisa merasakannya dan dia bisa membantu. Itu adalah kalau yang kadarnya kecil. Ini dilihat dari loop di huruf D ya, sensitive to criticism ini. Tetapi sensitive to criticism ini dia punya kelebihan tersendiri. Kelebihannya apa? Karena dia tahu, karena dia merasakan dikritik orang itu tidak enak, makanya kalau dia mau mengkritik orang atau menyampaikan kekurangan orang lain, itu dia biasanya bisa memilih kata-kata atau dia bisa menyampaikannya itu dengan lebih halus, lebih enak gitu. Jadi sehingga orang lain yang menerimanya tidak terlalu sakit hati. Itu kelebihannya. Jadi walaupun itu kekurangan, ternyata ada kelebihannya juga ya, asal kadarnya aja ya. Kalau kadarnya kecil justru malah bagus empati, tapi kalau kadarnya besar ya itu sudah kurang baik. Lalu yang selanjutnya adalah hambatan defense. Nah, kedua aspek ini, hambatan fear and defense ini, dua aspek ini membahas indikasi-indikasi yang dapat menghambat si penulis, menghambat potensi yang dimiliki si penulis. Tanda yang perlu diantisipasi seperti suka menghayal, menentang otoriti atau atasan, sembrono, menunda-nunda, keras kepala, dan sebagainya. Defense itu artinya adalah mekanisme pertahanan diri. Ya. Dalam hal ini adalah mekanisme pertahanan mental yang
yang dibicarakan ya. Kenapa seseorang itu memerlukan defense atau memerlukan mekanisme pertahanan diri? Nah, tadi waktu awal itu saya bilang antara id dan superego itu penengahnya adalah si ego. Ya, egonya berarti harus kuat kan? Dia harus bisa menengahi antara id dan superego sehingga id bisa terpenuhi keinginannya, superego bisa terpenuhi keinginannya. Itu adalah mental yang sehat, egonya kuat. Nah, dalam hal si ego kurang kuat, berarti salah satu id yang menang atau superego yang menang. Nah, kalau egonya kalah, itu berarti dia akan timbul masalah atau konflik dalam diri ya. Nah, bagaimana caranya supaya si ego ini tidak terluka dalam keadaan seperti ini? Nah, maka supaya si ego ini tidak terluka, orang itu mengembangkan yang namanya defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Nah, salah satu contohnya saya mau cerita ya, ini termasuk ke dalam defense juga ya. Seseorang yang memiliki arogansi yang sangat tinggi atau kesombongan yang sangat tinggi. Nah, atau kalau dalam dunia psikologi itu disebut superiority complex. Nah, superiority complex ini termasuk ke dalam mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Karena kenapa? Si superiority complex ini dia bisa berkembang dari rasa inferioritas yang tinggi. Jadi pada waktu kecil misalnya dia sering mendapatkan perbandingan-perbandingan, baik bisa dari orang tuanya, atau dari gurunya, atau dari orang lain di lingkungannya. Misalnya dia sekarang anaknya memiliki kepandaian yang biasa, kakaknya sangat pandai misalnya. Terus gurunya atau orang tuanya suka ngomong, itu kakak kamu pandai sekali misalnya. Terus membandingkan, kalau kamu kan kurang pandai, jadi misalnya kamu ya udahlah kamu kerjain ini aja. Nah, lama-lama si anak itu kan merasa rendah diri, sehingga berkembanglah yang namanya inferiority complex, suatu kompleks, suatu perasaan rendah diri. Nah, perasaan kompleks inferiority complex ini, rendah diri ini tentu tidak menyenangkan kan? Berarti si ego sudah kalah sama superego. Superego kan tadi pengennya yang sempurna. Superego menang, si ego kegencet nih sama si superego ya, dia kalah. Nah, bagaimana caranya supaya si ego atau si diri anak ini tetap eksis, tetap nyaman dengan dirinya? Caranya berarti dia kan harus punya mekanisme pertahanan diri, kan harus mempertahankan dirinya supaya tetap eksis, tetap nyaman dengan dirinya. Caranya dia mengembangkan arogansi atau kesombongan yang tinggi sebetulnya. Sehingga dia bisa mengaktualitaskan dirinya kepada lingkungannya, kepada orang luar, bahwa inilah saya mampu, padahal sebetulnya dia tidak mampu. Nah, kalau dilihat secara lebih mendalam, tetap akan terlihat kalau dia itu rasa inferiornya tinggi, sedangkan rasa superioritasnya itu hanya untuk menutupin. Nah, itu adalah salah satu mekanisme defense. Nah, dengan mengembangkan arogansi atau kesombongan yang tinggi ini, tentu orang-orang di sekitarnya tidak senang ya dengan orang-orang seperti itu kan. Ada yang menertawakan, mencibir atau menghina. Nah, hal-hal seperti itu akan membuat rasa inferiornya dia itu makin besar. Dia makin terluka sehingga dia akhirnya kembangkan superioritas atau kesombongan yang makin tinggi lagi, akhirnya jadi lingkaran setan di situ. Makanya harus diterapi hal-hal yang seperti ini, kesian kalau yang fear and defense-nya tinggi. Nah, dalam analisis tulisan tangan, fear and defense ini dari beberapa hal yang tadi contoh saya kasih contohkan itu, kita skor ya. Kalau skornya rendah, itu dia baik. Dia wajar, normal, dia nggak punya masalah dengan mental, nggak punya konflik dengan dirinya. Kalau skornya tinggi, berarti dia biasanya banyak trauma psikis di masa lalu. Itu bisa sangat menghambat dia. Itu harus diberesin, diterapi, dibenerin, kesian soalnya. Kalau fear and defense-nya skornya sedang, berarti juga tetap itu harus diterapi karena itu juga bisa menghambat potensi dirinya.
Nah, contoh tulisan yang saya kasih di sini yang termasuk ke dalam fear dan defense itu yang pertama yang di kiri atas adalah defiance ya. Defiant itu kita lihat dari huruf K bakalnya itu yang tinggi ke atas. Nah, orang-orang yang menulis huruf K seperti ini, dia biasanya senang menentang atasannya, senang menentang otoritas. Kalau dia sebagai bawahan. Kalau dia sebagai atasan, hubungan dia ke bawahan juga kurang enak, kurang baik. Bawahannya bisa merasa tertekan dengan orang-orang seperti ini. Gitu. Terus ada juga orang yang menulis tiba-tiba di tengah huruf menulisnya huruf besar. Misalnya contohnya menulis kata hari, HARI, terus tiba-tiba R-nya huruf besar. Padahal harusnya kan huruf kecil semua ya. Tiba-tiba huruf besar. Itu dia bisa berarti juga salah satunya devian ini. Tapi harus dilihat dengan thread lainnya, dengan tulisan lainnya, apakah ada yang sinergi atau ada yang antagonis. Bisa juga karena orang ini ingin minta perhatian, juga bisa. Tetapi yang paling signifikan adalah di huruf A. Nah, untuk devian ini. Terus untuk prokrastinasi, menunda-nunda. Dia ada orang-orang yang punya kebiasaan menunda-nunda. Sekarang kerjaan ini, masih ada waktu, besok aja deh. Misalnya terus mau ngerjain ini, itu kan nanti targetnya baru nanti malam, sekarang masih pagi, ntar aja lah agak sorean saya kerjain, padahal pada waktu itu dia nggak ada kerjaan. Nah, itu namanya prokrastinasi atau menunda-nunda. Kita bisa lihatnya di T-bar. Bar di huruf T-nya, itu dia nggak berada di tengah-tengah, harusnya T-bar itu kan berada di tengah batang T ya, dia adanya di kiri. Berarti dia tandanya orang yang suka menunda-nunda. Itu ya contohnya ya. Next slide please. Nah, sebagai kesimpulan adalah tulisan tangan itu salah satu dari perilaku manusia yang sangat kompleks ya, merupakan manifestasi dari pikiran bawah sadar, memiliki banyak bakat alamiah dan kemampuan potensi yang bisa digali. Sehingga dengan demikian analisis tulisan tangan dapat digunakan untuk mengenal dan meningkatkan karakter atau kepribadian seseorang, sehingga bisa mengoptimalkan kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang, menjadikan hidupnya lebih nyaman, lebih bahagia, dia bisa lebih harmonis dengan keluarga dan juga dengan lingkungannya di mana dia berada. Nah, sampai di sini bahasan saya hari ini untuk memperkenalkan tentang analisis tulisan tangan bisa mengungkapkan potensi diri. Terima kasih, saya kembalikan dulu kepada Pak Jaro ya, silahkan. Silakan Pak Jaro. Pak Jaronya keluar dok. Oh, jadi siapa ya? Ya, silakan. Siapa yang mau melanjutkan ke tanya jawab atau apa ya sekarang, Bu Lili? Kenapa? Ya silakan. Iya, baik. Terima kasih dari Ibu Kindela. Halo? Ya. Ya, halo. Ya, terima kasih banyak dari Ibu Kindela penjelasannya mengenai mengungkap kepribadian melalui analisa tulisan tangan. Ya, sangat menarik sekali materi kita pada malam hari ini, yang mana kita
yang selama ini hanya melihat itu secara seni, apakah itu tulisannya bagus atau jelek. Kalau tulisannya bagus rapi, ya berarti orangnya rapi gitu. Ternyata di balik itu ada banyak yang bisa kita lihat lagi ya Bu ya. Ya, betul Pak. Udah gitu bukan hanya bagusnya. Jadi misalnya kita lihat tulisan tangan seseorang bagus gitu ya, mudah dibaca, jelas. Tetapi di situ tiba-tiba banyak tanda-tanda fear and defense. Mungkin aja gitu. Jadi kita nggak bisa melihat itu tulisannya bagus, mudah dibaca. Kadang-kadang ada yang tulisannya biasa aja, tapi ternyata potensi kepribadiannya sangat tinggi. Bisa. Jadi kita lihat bentuknya. Kalau boleh tahu, yang tulisannya itu jelek mengaruh dengan kepribadian seseorang nggak Bu? Maaf, mempengaruhi apa? Mempengaruhi dengan kepribadian seseorang nggak, baik atau jelek? Kalau tulisannya itu jelek. Tulisan jeleknya itu sampai tidak bisa dibaca atau enggak? Sampai tulisannya itu bisa dibilang kayak pribadi saya sih. Saya sering dibilang tulisan kamu seperti cakar ayam Jaro, katanya gitu. Itu kita bisa lihat macam-macam sih Pak. Kalau misalnya tulisan tangan itu bagus atau jelek ya. Memang sih secara keseluruhan tulisan yang rapi itu mencerminkan kepribadian dia seperti apa. Terus tulisannya dia kalau menulis lurus tanpa garis, naik apa turun gitu. Kalau naik itu biasanya dia optimis, kalau turun itu pesimis, itu kita lihat. Terus marginnya juga dilihat, margin kiri, margin kanan, besar mana, miring apa enggak. Udah gitu yang tulisan itu apakah baris atas dan baris bawahnya itu tabrakan. Tabrakan enggaknya itu juga kita harus ada caranya melihatnya. Soalnya ada tulisan tangan yang terlihat baris atas dan baris bawah itu nggak tabrakan sepertinya. Nggak ada yang bertabrakan, tapi begitu kita analisis, oh ini tabrakan. Gitu. Itu ada caranya sendiri. Itu interpretasinya berbeda. Gitu. Terus dari situ juga kita bisa lihat cara memanage dia dalam pekerjaan, misalnya memanage pikiran juga, memanage kerjaan semua itu gimana caranya itu ada. Dia bisa memanage-nya apa enggak gitu. Kelihatan. Bahkan jealous, iri hati, cemburu ya, jealous cemburu ya. Cemburu itu juga kelihatan ada trennya di tulisan tangan. Iya. Memang istilahnya kalau kita orang awam bingung sih bagaimana caranya, berarti Ibu lah yang lebih para istilahnya kita lebih banyak konsultasi lagi kepada Ibu Kindela. Harus dianalisis karena kan threadnya banyak sekali itu. Sudah gitu udah threadnya banyak, itu juga kita lihat soalnya thread antara thread satu dan yang lainnya itu dia berhubungan. Apakah dia mempengaruhinya secara menguatkan atau mempengaruhinya menekan, jadi bukan. Jadi seperti misalnya tadi contohnya ya, menulis huruf hari, harusnya kan hurufnya kecil semua. Nah, tiba-tiba dia ada huruf R-nya besar tuh, jadi H kecil, R besar, I kecil. Nah, itu kan tadi salah satu contohnya dia berarti orangnya yang suka menentang otoritas kan, tapi kan belum tentu. Bisa juga dia senang diperhatikan, jadi ada trait lainnya lagi. Ada nggak tulisan lain yang senang diperhatikannya? Ada nggak yang trait lain yang dia suka menentang otoritasnya gitu. Jadi itu harus digabung-gabung ngelihatnya, nggak hanya dari satu itu aja. Iya. Baik Bu, di sini kita ada pertanyaan dari Pak Yolius Wijaya Saputra. Thanks dari Kindela, penerapannya sangat jelas dan tersusun rapi. Dari Bu Erna Sofia, tulisan bisa diarahkan sejak dini atau tidak? Ya, langsung dijawab ya. Ya, terima kasih Bu Erni, bagus ya pertanyaannya. Ya, betul. Tulisan bisa diarahkan sejak kecil. Makanya dari kecil kan kita belajar menulis halus ya. Waktu SD kan dari kecil kan dari SD kita belajar. Anak-anak sekarang juga sama ya. Belajar menulis halus seperti itu ya. Ada standarnya kan. Nulis huruf A itu seperti apa, B itu apa. Terus bukunya kan yang bergaris-garis kan besar kecil ya kayak tadi contoh. Tapi ternyata sudah besar tulisannya
nggak ada yang sama, beda-beda. Nah, uniknya itu. Betul, itu memang bisa diarahkan sejak kecil, tapi nanti akhirnya perkembangannya seperti apa ya tergantung perkembangan kepribadian si anak itu, berubah semua. Dan itu unik, tiap orang lain-lain. Padahal waktu kecil misalnya sekelas nih, misalnya sekelas ada 20 anak, gurunya kan cuma satu. Nulis kan sama, diajarnya seperti itu, tapi nyatanya beda-beda. Ada yang jadi tulisannya kecil, ada yang jadi tulisannya besar, ada yang tadinya diajarkannya miring kanan, tahu-tahu jadi tegak, diajarkannya standarnya bersambung. Sekarang anak-anak sekarang kita lihat tulisannya tulisan printing ya, satu-satu semua. Nah, itu kan beda karakternya. Cobalah perhatikan generasi-generasi orang tua kita, misalnya tulisannya seperti apa. Rata-rata miring kanan bersambung saya lihat. Generasi saya banyak yang masih miring kanan, tapi sudah mulai tegak. Dan sudah mulai juga nggak terlalu bersambung juga. Ada yang mulai printing. Generasi anak sekarang, saya juga ngajar di SMP SMA ya, yang tulisannya miring kiri banyak. Waktu zaman saya sekolah itu yang tulisannya miring kiri itu saya ingat cuma satu teman, dan dia sering iniin teman-teman yang lain. Tulisan kamu kok antik sih, beda sendiri. Gitu. Dia tulisannya miring kiri, kita semua miring kanan. Tapi kalau lihat anak-anak sekarang yang miring kiri tidak aneh. Saya meriksa ngoreksi tulisan anak-anak, murid-murid, wah anak zaman sekarang banyak yang miring kiri. Makanya itu kepribadian tiap generasi beda-beda, kelihatan dari situ. Ya. Memang ada kebanyakan kawan-kawan saya sih Bu, istilahnya kalau penulis itu sampai-sampai bukunya itu harus miring vertikal katanya, biar tulisannya itu lurus katanya. Jadi tapi tetap miring nggak? Tetap miring nggak? Apa lurus? Lurus kalau dia miringin buku. Kalau bukunya itu secara horizontal, tulisannya miring. Memang itu kemiringan, tapi itu biasanya tergantung kebiasaan juga ya. Memang dulu sih, soalnya waktu diajarkan nggak terlalu harus lurus ya. Kalau buku miring sedikit boleh lah. Biasanya miring dikit, saya juga nulis kertasnya juga miring dikit, nggak terlalu lurus. Tapi hasil akhirnya tetap mau miring mau lurus tetap kemiringannya ada. Tetap kemiringannya ada, iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yoleus Wijaya Saputra. Kalau fear and envy-nya banyak, ciri-cirinya apa dong secara singkat dan praktisnya? Kalau fear and envy-nya banyak ya, itu sebetulnya fear itu kalau di tulisan tangan itu ada beberapa biji, di event itu ada beberapa biji gitu. Jadi kita harus lihat satu persatu sih. Kayak tadi yang saya contohin itu superiority complex ya, atau kesombongan ya. Itu vanity ya kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Itu fear, nanti itu ada skornya berapa. Jadi kalau misalnya itu tinggi ya dia kelihatan arogansi tinggi gitu. Lalu yang lain-lain, kalau misalnya tadi contoh saya dari fear itu contohnya sensitive to criticism. Kalau itu ya kayak tadi lah, parnoan, dia misalnya dikritik sedikit sakit hati. Terus kalau yang kayak tadi di resto makan, ada orang yang pas ngeliat dia lagi ngobrol-ngobrol, dia pikir oh itu lagi ngomong saya, ya kayak gitu. Jadi kalau untuk pastinya ya harus dianalisa dulu tulisan tangannya semua. Itu kan saya cuma tadi ngasih contoh satu-satu aja. Seperti itu. Dan yang itu harus diketahui karena itu bisa menghambat ya, kayak tadi ya, kalau orang arogansi kan orang nggak seneng kan, orang kan nggak suka sama orang seperti itu kan. Nah itu kan dia harus tahu, orang ini harus menyadarinya dan harus mau berubah. Nah untuk tahu dan berubahnya dari mana ya, harus ada orang lain yang ngasih tahu, ada cara terapinya gitu. Untuk terapinya ya bisa ke psikolog, ke psikiater, ke hipnoterapis, ke psikoterapi seperti itu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Subiantik. Mbak Kindela, untuk terapi tulisan tangan biasanya berapa lama dan berapa biayanya? Terima kasih. Halo, maaf tadi saya nggak dengar pertanyaannya apa ya? Iya, saya ulang. Pertanyaan dari Ibu Subiantik. Iya. Mbak Kindela, untuk terapi tulisan tangan biasanya berapa lama dan berapa biayanya?
Maksudnya untuk terapi atau untuk analisis tulisan tangan? Untuk terapi. Untuk terapi, kalau di dalam tulisan tangan itu memang ada yang namanya grafoterapi, tapi itu bukan untuk menerapi kelainan-kelainan ya. Kalau misalnya sekarang ternyata di analisa tulisan tangannya itu ada misalnya sensitive to criticism, yang huruf D-nya itu besar misalnya. Nah, setelah kita tahu, saya tidak mau, jadi saya rubah nulis huruf D-nya. Nulis huruf D-nya rubah menjadi nggak ada loop-nya misalnya. Nah, dengan merubah itu bukan berarti kita langsung hilang loh sensitive to criticism-nya, tapi dia akan muncul di huruf lain thread-nya yang nanti artinya mirip dengan sensitive to criticism itu. Gitu. Jadi kita nggak boleh merubah seperti itu. Di dalam grafologi memang ada yang namanya grafoterapi, tapi grafoterapi itu bukan merubah tulisan atau belajar menulis lagi kayak anak kecil, kayak dulu kayak huruf A seperti apa, B seperti apa, bukan. Tapi dia kayak lingkaran-lingkaran gitu ya. Jadi dia melatih otot-otot motoriknya supaya luas gitu. Tapi itu kan butuh lama kayak gitu ya untuk terapi. Kalau untuk terapi psikis saya sih lebih cenderung cara lain lah, yang psikoterapis lah. Kalau untuk grafoterapi memang itu untuk melatih otot-otot motorik tangannya. Itu memang butuh waktu lama, butuh ketekunan kayak gitu. Kalau soal biayanya bagaimana, Bu? Bukan grafoterapi mungkin ya, kalau biayanya itu untuk analisis tulisan tangan ya. Seperti yang di slide saya yang terakhir. Oh iya. Di slide saya yang terakhir itu macam-macam. Ada yang hanya singkat, ada yang sedang, ada yang untuk perekrutan pegawai, untuk penjurusan anak sekolah. Terus ada juga yang untuk mendeteksi adanya gangguan-gangguan mental. Ya, itu beda lagi, beda-beda memang. Itu bisa japri. Bisa japri, udah ada nomor saya ya di 081 22 11 1374. Iya, baik. Dari pertanyaan Ibu Subianti, boleh japri langsung dengan Ibu Kindela, ahlinya yang sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Pertanyaan selanjutnya dari Sanon Solastista. Bu Kindela, jika sering muncul huruf R kapital di tengah-tengah kata, apakah ada makna tertentu? Ya, terima kasih Pak Bu Sanon ini. Iya. Itu tadi saya hanya contoh ya, misalnya nulis kata hari, R-nya huruf besar. Itu bisa di huruf lain. Misalnya huruf hari, huruf A-nya besar ya bisa. Atau bisa di kata lain, misalnya menulis kata minggu misalnya. Tiba-tiba huruf I-nya besar atau huruf N-nya besar. Itu sama semua artinya, ada maknanya. Maknanya ya, tadi sih saya contohnya ada 3 ya. Misalnya dia butuh perhatian, terus atau dia suka menentang otoritas. Tapi nggak bisa hanya dilihat dari huruf besar itu aja, harus dilihat thread lainnya, apakah menunjang atau tidak. Kalau misalnya ada thread lain yang menunjang, dia butuh perhatian, misalnya ada thread yang attention, desire for attention ada, nah berarti dia senang perhatian. Kalau misalnya ada thread yang devian yang tadi Kak, nah berarti dia suka menentang otoritas. Terus ada juga thread-thread lainnya gitu. Jadi nggak bisa hanya satu sih, harus dilihat keseluruhan. Oh, iya. Berarti ada persentasenya ya Bu ya? Sebenarnya ada, makanya udah pakai sistem scoring. Sistem scoring, sudah gitu ada lagi sistem, kalau misalnya thread A ditambah thread B ditambah thread C sama dengan apa gitu. Misalnya thread A ditambah thread B ditambah thread F sama dengan apa, itu ada kayak gitu. Iya, baik. Jadi harus dipelajarin dulu sih kalau mau menguasain. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Tami Deari. Berarti bisa dilihat juga ya dong, kalau tulisannya, dari tulisannya ini bakat selingkuh atau enggak ya dong? Iya, terima kasih pertanyaannya Bu Tami. Wah, ini pertanyaannya sangat spesifik sekali ya, bakat selingkuh atau enggak. Kalau bakat selingkuh atau enggak itu
kita nggak bisa tahu ya. Paling kita tahunya apakah dia ada kemungkinan kecenderungan manipulasi atau suka bohong. Nah, kecenderungan manipulasi atau suka bohongnya kita nggak tahu, dia suka manipulasi di mana atau suka berbohong di mananya kita nggak tahu gitu. Kalau misalnya suka selingkuh kan berarti dia suka berbohong kepada pasangannya tuh, maksudnya kan? Nah, itu ada trait suka berbohong, tapi sama aja trait suka berbohong kepada pasangannya sama trait suka berbohong kepada teman, kepada atasan. Itu sama aja traitnya, jadi kita nggak tahu gitu loh. Ini istilahnya pertanyaan ini kemana ya istilahnya, lebih mengarah ke yang jadi spesifik satu hal itu nggak bisa. Spesifik satu hal kita nggak bisa. Kalau kita manipulasi atau bohong memang ada, tapi manipulasi atau bohongnya kan bisa hal lain kan? Iya. Berubah-ubah lagi dari tergantung diri sendiri lah istilahnya. Iya betul. Cuma kita tahu ini orang punya tendensi manipulasi. Manipulasinya kan bisa manipulasi data, benar bisa kan? Manipulasi apa? Kita nggak tahu. Jadi jangan yang spesifik selingkuh atau apa. Ya, silahkan lanjut. Baik. Dari Ibu Erna Sofia, betul zaman dulu waktu SD belajar menulis memakai buku garis 3, ada tebal tipisnya. Dari Ibu Erna Sofia lagi, berarti melihat tulisan tangan sebagai diagnosa awal ya. Baik, terima kasih dari teman-teman semua, sportifnya berupa pertanyaan-pertanyaan, dan terima kasih juga dari Bu Kindela atas presentasi ataupun ilmu pengetahuan yang Ibu bagikan kepada kita pada malam hari ini. Dan potensi-potensi diri kita yang terpendam, yang mungkin kita sendiri tidak menyadarinya, baik itu yang baik maupun yang buruk. Nah, dengan analisa tulisan tangan ini kita bisa lebih memahami, lebih mengetahui karakter atau kepribadian kita, juga potensi diri. Kalau misalnya ada karakter atau kepribadian kita yang bisa menghambat kemajuan kita bisa deteksi dari analisa tulisan tangan, lalu kita bisa cari solusinya, jalannya, supaya hambatan-hambatan ini bisa dibereskan ya, sehingga potensi dalam diri kita bisa optimal. Lalu kalau misalnya kita sudah tahu ada potensi diri kita yang tinggi, tapi kita belum mengoptimalkannya, kita bisa menggali, meningkatkannya sehingga bisa optimal. Dengan demikian kita bisa lebih maju dalam perkembangan kepribadian, maju juga dalam